Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ayu Kurniawati dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi router mikrotik. Yang pertama yaitu mengganti nama interface yang ada pada mikrotik agar memudahkan dalam konfigurasi. Konfigurasi mikrotik sebagai Internet Gateway. Mikrotik sebagai gateway merupakan salah satu bentuk implementasi yang paling banyak dipakai. Tujuannya agar klien bisa terhubung dengan internet. Mikrotik minimal memiliki dua LAN card. Satu LAN card berfungsi sebagai antarmuka yang terhubung dengan jaringan internet dan yang satunya berfungsi sebagai antarmuka yang berperan sebagai gateway, jaringan LAN. Berikut langkah-langkah dalam pemberian alamat IP, konfigurasi gateway, konfigurasi DNS, dan konfigurasi NAT pada mikrotik. 3. Menguji konfigurasi mikrotik sebagai Internet Gateway. 4. Konfigurasi mikrotik sebagai NTP Client. Router mikrotik harus bekerja berdasarkan waktu, baik tanggal dan hari maupun jam. Misalnya ingin memblokir akses internet di luar jam kerja ataupun memblokir beberapa situs pada jam-jam tertentu. Untuk menghindari ketidakakuratan konfigurasi waktu, maka pada mikrotik perlu dikonfigurasi NTP Network Time Protocol. NTP adalah protokol yang digunakan untuk sinkronisasi waktu, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam antara perangkat-perangkat jaringan. Untuk menggunakan waktu yang ada pada NTP server, maka mikrotik harus dikonfigurasi menjadi NTP client dengan cara DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan yang sama. DHCP terdiri dari DHCP server dan DHCP client. DHCP server berfungsi sebagai server yang membagi atau meminjamkan alamat IP kepada host. Sedangkan host yang mendapat pinjaman IP dari DHCP server tersebut biasa disebut DHCP client. Basis statik DNS sama dengan ketika akses ke http://www.mikrotik.com dialihkan ke website http://bsnp-indonesia.org. 7. Membuat firewall agar IP 192.168.192.168.150 tidak dapat ping ke router dengan perintah ke-8. Secara default, kegiatan user yang ingin mengakses atau login ke router akan tercatat di login mikrotik. Namun di soal tertulis buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login. Jika maksudnya semua aktivitas user dicatat di log, maka buatlah konfigurasi berikut. Ke-9. Buat rule filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah firewall di mana firewall ini hanya akan mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet dengan perintah. Ke-10. Setting hotspot pada interface Wi-Fi. Hotspot ialah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet, asalkan menggunakan PC, laptop atau perangkat lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi wireless fidelity, sehingga dapat mengakses internet tanpa media kabel.
Atau definisi hotspot lain ialah area seorang klien dapat terhubung dengan internet secara wireless, nirkabel atau tanpa kabel dari PC, laptop, notebook, ataupun gadget seperti handphone dalam jangkauan radius kurang lebih beberapa ratus meteran, tergantung dari kekuatan frekuensi atau sinyalnya. Untuk lebih jelasnya, sebelah membuat SSID nama peserta on proxy. Ke-12, konfigurasi web proxy pada mikrotik. Proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server, sehingga klien tidak akan berhubungan langsung dengan server-server yang ada di internet. Mikrotik memiliki fitur web proxy yang bisa digunakan sebagai proxy server yang nantinya akan menjadi perantara antara browser user dengan web server di internet. Cara kerja web proxy: ketika user membuka suatu situs, maka browser akan mengirimkan HTTP request ke server. Namun karena komputer user ini menggunakan web proxy, maka proxy akan menerima HTTP request dari browser tersebut, kemudian membuat HTTP request baru atas nama dirinya. 13 yaitu konfigurasi proxy access untuk memblokir website www.linux.org.id, blokir file .mp3.mkf mikrotik, dan pengalihan halaman www.mikrotik.com ke halaman www.bsnp-indonesia.org. Untuk lebih jelasnya, kalian masukkan IP. Selanjutnya ke-14, konfigurasi transparent proxy. Terus ke-15 yaitu untuk pemblokiran. Kali ini kita buat firewall yang memblokir akses internet melalui jalur wireless mulai pukul 19.00 malam sampai 7.00 pagi.